Ya ampun, kenapa sih menteri di kabinet Prabowo akhir-akhir ini congornya itu nggak ada yang dijaga gitu? Kenapa sih statement yang keluar dari mulut menterinya Prabowo adalah kualitas statement yang sama sekali tidak menunjukkan profesionalitas? Padahal pejabat negara termasuk menteri sampai detik ini juga tidak ada yang bersyukur, minimal berterima kasih kepada rakyat karena gaji yang mereka terima itu mayoritasnya berasal dari pajak rakyat. Rakyat yang bayar pajak, padahal pendapatan rakyat jauh lebih kecil dari pendapatan para menteri. Tapi nggak ada tuh pejabat negara atau menteri bersyukur atau berterima kasih kepada rakyat, nggak ada. Nah sekarang pemerintah ketika meresmikan yang namanya program sekolah rakyat, Menteri Keuangannya malah ngomong kayak gini, bersyukur karena negara hadir dan memfasilitasi. Padahal anggaran sekolah rakyat ini asalnya dari pajak juga. Pajak yang notabene berasal dari orang tua siswa itu sendiri. Tapi kok seolah Menteri Keuangan menganggap anggaran yang dipakai untuk merealisasikan yang namanya sekolah rakyat ini adalah anggaran yang berasal dari 100% uang pejabat, bukan dari pajak rakyat. Kalau seandainya nih ya, anggaran sekolah rakyat ini asalnya bukan dari pajak rakyat, tapi 100% dari uang pribadi menterinya Prabowo termasuk Prabowo sendiri, oke lah. Ya bikin statement bersyukur karena Pak negara hadir memfasilitasi, oke lah. Tapi kalau anggaran dari sekolah rakyat ini asalnya dari orang tua siswa juga, orang tua siswa yang notabene penghasilannya lebih kecil dari pejabat negara, terus Menteri Keuangan bikin statement kayak gini, ya tolonglah, gitu loh. Bikin statement yang lebih profesional, gitu loh. Emangnya harus banget ya menjelang hari kemerdekaan kayak gini, Menteri di kabinet Prabowo harus bikin statement-statement yang setolol ini, gitu loh. Kenapa sih? Yap guys, bisa kita lihat sendiri dan bisa kita nilai sendiri bahwa terlihat lebih cerdas rakyatnya dibanding pejabatnya sendiri. Seperti contohnya Ibu Sri Mulyani ini, yang saya kira seenak jidat terlihat sangat meremehkan rakyat Indonesia. Dan kemudian tugasnya juga tidak lain untuk memajakin rakyat Indonesia, dalam artian memeras rakyat Indonesia. Apa-apa dipajaki. Nah, hal ini membuat sebagian rakyat Indonesia betul-betul sangat muak dan Ibu Sri Mulyani dikritisi habis-habisan dan bahkan dikata-katai dengan kasar. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana video selanjutnya dan bagaimana komentar cerdas dari netizen. Sekarang kita kritisi dulu kebijakan perempuan terhebat di Indonesia. Untuk Ibu Sri Mulyani yang terhormat, yang saat ini bagi rakyat, Ibu dianggap sebagai Dracula penghisap darah yang selalu berbicara tentang defisit negara, target pajak, dan penerimaan negara. Tapi emak belum pernah dengar seberapa keras Ibu berani menagih para konglomerat. Seberapa lantang Ibu bersuara saat tambang dikuasai asing dan uangnya dibawa ke luar negeri. Kenapa Ibu justru mengejar-ngejar rakyat kecil, sementara celah-celah besar yang mengalir ke luar negeri itu dibiarkan begitu saja? Ibu Sri Mulyani ini terkenal dengan orang yang pintar, tapi kepintaran tanpa keberpihakan itu dingin, Bu. Negara ini tidak hanya butuh orang yang pintar, seorang ahli keuangan, tapi butuh seorang ibu bagi rakyatnya. Hari ini emak mengajak kita semua untuk berpikir jernih tentang satu hal yang sering kita dengar. Pajak naik, harga naik, tapi hidup semakin sempit. Katanya negara butuh uang, katanya negara butuh pembangunan, tapi kenapa yang dikejar-kejar itu adalah rakyat kecil? Perlahan tapi pasti dikejar untuk membayar pajak. Terus saja semua celah dicari-cari, kemana uang hasil tambang, kemana hasil bumi, laut, emas, nikel, kelapa sawit, minyak, dan gas. Bukankah itu semua yang dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat?
Tapi kenapa yang panen justru adalah korporasi asing dan pemilik saham terbesar? Negara cuma dapat remah-remahnya, sementara rakyat disuruh patuh, disuruh bayar pajak, dan disuruh diam aja. Emak tidak pernah anti pajak, tapi emak menuntut keadilan. Jangan rakyat disuruh bayar pajak, sementara orang kaya bisa menyembunyikan aset, pejabat itu bisa memiliki puluhan tambang tanpa transparansi. Kalau pemerintahan mau jujur dan pejabat itu mau adil, rebut kembali kendali tambang dan hasil bumi di Indonesia. Jangan biarkan rakyat di negara ini menjadi penonton dari hasil bumi mereka sendiri. Dan buat rakyat Indonesia, belajarlah dan sadarlah, jangan hanya mau dijadikan objek. Indonesia ini milik kita semua, bukan milik mereka yang duduk di kursi empuk, tapi juga milik mereka dan kita semua yang berjuang dari fajar hingga malam. Nih orang sekalinya nongol mesti bahas pajak, kenaikan pajak, pendapatan negara kurang mulu ya, sumpah ya. APBN tekor 31,3 triliun, Sri Mulyani salahkan pajak kurang besar, gila. Salahkan pajak kurang besar. Ente harusnya ingat pendapatan di Indonesia tuh rata-rata berapa. Ada yang UMR 2 juta, ada yang UMR 1,8. Jadi di Indonesia itu UMR-nya nggak rata. Kalau dipukul rata, pajaknya kurang besar semua. Kasihan yang UMR segitu, Bu. Ya, dengan biaya hidup yang mahal, dengan pajak yang mahal, tapi pendapatan per bulan cuma 1.800.000, 2 juta, 2.300.000, itu kasihan, Bu. Ya. Kalau nongol mesti bahas pajak defisit negara. Gitu terus, gak pernah ada solusi yang baik buat rakyat. Selalu yang disalahkan rakyat dan pajak mulu. Heran nih sumpah ya sama ini orang. Harusnya emang harus diganti nih. Sudah nggak kompeten lagi. Ibu Sri Mulyani membuka option kalau gaji guru ataupun dosen tidak selalu harus menggunakan uang negara dan harus melibatkan masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gua nggak ngerti akhir-akhir ini Ibu Sri Mulyani lagi kenapa, Bu? Ibu biasanya nggak begini, Bu. Kenapa Ibu tiba-tiba jadi begini, Bu? Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Lah, Ibu sebagai Kemenkeu Menteri Keuangan Indonesia bagaimana, Bu? Coba Bu, pertanyaannya saya balik. Fasilitas mewah pejabat itu harus dari selalu uang rakyat. Fasilitas pejabat-pejabat, hotel mewah, makan-makan mewah, rapat, pesen makan mewah, dan segala macam itu harus selalu melalui pajak rakyat. Perasaan saya dari tidur sampai melek mata sampai tidur lagi itu semua dipajakin, Bu. Nggak listrik, nggak air. Ibu tahu nggak, Bu? Saya beli rolan begini aja, Bu. Kena pajak, Bu. Menurut Ibu. Terus Ibu masih bisa bertanya gitu, apakah guru dan dosen juga harus selalu menggunakan keuangan negara? Ini adalah tantangan untuk keuangan negara, bla bla bla. Lah, urusan Ibu kan Kemenkeu. Rakyat kan udah bayar pajak. Gaji kita orang aja, Bu, yang nggak seberapa, bahkan tidak mencapai UMR, Bu, itu aja masih kena pajak, Bu. Beli makan kena pajak, beli minum kena pajak, itu kebutuhan pokok, Bu. Belanja kebutuhan apa segala macam kena pajak, Bu. Ini kita dari bangun tidur, aktivitas kita sehari-hari itu sudah include pajak, Bu. Lewat jalan kena pajak, beli bensin kena pajak, beli tanah kena pajak, jual tanah kena pajak, Bu. Katanya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya alam hasilnya dari mana? Dari pajak, dari malak uang rakyat. Terus sekarang rakyat udah membayar gaji ratusan pejabat pemerintah Indonesia. Terus sekarang rakyat juga mau diperes lagi untuk ikut membayar gaji guru dan dosen. Terus Ibu sekarang masih ngomong, apakah perlu partisipasi dari rakyat? Bu, uang pajak kita kemana, Bu? Kepake buat IKN? Kepake buat koruptor? Lah itu duit-duit koruptornya yang disita sama negara, uangnya kemana, Bu? Emang nggak dibalikin lagi ke uang negara? Itu kan uang milik negara yang dikorupsi sama pejabat-pejabat itu, Bu. Duitnya nggak balik lagi ke negara? Apa gimana sih, Bu? Abis ditaruh di Danantara, Bu. Abis dikorupsi sama pegawai pajak yang kemarin itu, yang beritanya sekarang udah nggak tahu lagi kemana beritanya itu. Tapi ya, Bu ya, Ibu mantep loh, Bu, keuangannya, Bu ya. Emang Ibu tuh cocok jadi Menteri Keuangan Indonesia gitu, jadi Menteri Keuangan negara kita gitu ya, Bu ya. Di tengah-tengah krisis ekonomi para rakyat yang sedang berteriak tentang gaji, tentang keuangan, tentang pajak dan segala macam. Harta Ibu naiknya drastis loh, Bu. Lalu Ibu bilang kinerja dosen dan guru itu juga harus harus dinilai kinerjanya, harus diukur kinerjanya. Lah, emang menteri kinerjanya nggak perlu diukur, Bu? Apalagi Menteri Keuangan loh, Bu. Yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah hal yang sensitif gitu, Bu. Harusnya kinerja Ibu sebagai Kemenkeu Indonesia
itu juga harus diukur, Bu. Apakah segala solusinya harus melibatkan rakyat? Apakah segala solusinya harus memalak rakyat? Apakah solusinya harus selalu menaikkan pajak? Katanya ada efisiensi anggaran, Bu. Lah, pemerintahannya, pejabatnya, orang-orangnya, itu diefisiensikan juga apa enggak? Jangan selalu rakyat yang dipangkas, Bu. Pejabat itu juga termasuk rakyat. Pejabatnya juga harus diefisiensikan. Anggarannya harus dipangkas, entah gaji, entah bonus, entah tunjangan, entah apapun itu. Dipangkas, Bu. Jangan cuma apa-apa pajak naikin aja. Apa-apa rakyat, apa-apa partisipasi rakyat. Lah giliran lu pada hura-hura, lu pada jalan-jalan, rakyat nggak ikut berpartisipasi tuh. Ini negara tuh sebenarnya tuh butuh mencerdaskan anak bangsa nggak sih? Pokok utama dari mencerdaskan anak bangsa itu adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang sejahtera gitu loh. Jangan mentang-mentang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa terus jadi bisa diinjek-injek seenaknya aja. Gak mikirin ya guru-guru honorer di luaran sana gitu. Kayak honornya aja udah berapa? 1 bulan aja masih ada yang cuma ratusan ribu, 200-300 ribu yang dibayarkan berbulan-bulan baru bisa terima uangnya. Masih mau dipangkas juga gitu. Dikenakan pajak yang sekian persen beratnya itu juga. Yang aktivitasnya dari melek mata sampai tidur lagi, sampai melek lagi, itu kena pajak. Yang bahkan belum tentu mereka semua bisa tidur dengan nyenyak, aman, damai, sentosa. Rakyat ini selama ini kurang apa sih, Bu? Disuruh bayar pajak, ya pajak. Disuruh bayar ini, ya bayar. Disuruh itu, ya nurut. Padahal gaji-gaji kalian itu dari kita. Udah mulai nggak ngerti lagi deh sama Indonesia deh. Nggak ngerti.